Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di video kali ini Bu Nila akan menjelaskan tentang nilai mutlak dan persamaan nilai mutlak. Perhatikan baik-baik ya. Oke. Persamaan nilai mutlak matematika wajib. Ya, diperhatikan sebagai berikut. Nah, pengertian nilai mutlak ya. Jadi sebelum kita masuk ke materi, kita perhatikan dulu pengertian nilai mutlak berikut. Misalkan ada garis bilangan seperti ini ya, makin ke kanan nanti nilainya makin positif, makin ke kiri nilainya makin negatif. Selanjutnya, misalkan ada titik A, di mana titik A ini berada tepat di X sama dengan min 4 dan titik B berada tepat di X sama dengan 4. Jika kita ukur dari titik 0 atau titik asal, maka jarak dari titik 0 ke titik A adalah 4 satuan ke arah kiri. Kemudian dari titik 0 atau titik asal ke titik B adalah 4 satuan ke arah kanan. Nah, walaupun arahnya berbeda, tapi ketika kita menghitung jarak, masing-masing besarnya adalah positif. Maka nilai mutlak adalah jarak suatu titik yang diukur dari titik 0 atau titik asal pada garis bilangan. Cukup jelas sampai di sini ya. Nah, sekarang perhatikan fungsi nilai mutlak atau definisi nilai mutlak. Nah, jadi tanda mutlak itu bentuknya seperti tanda kurung, tapi tanda kurungnya itu bentuknya garis lurus. Nah, misalnya fx sama dengan mutlak x, maka mutlak x ini akan bernilai x untuk x lebih besar sama dengan 0. Dan akan bernilai min x untuk x kurang dari 0. Ya, cukup jelas sampai di sini ya. Contoh nomor 1, tentukan nilai dari A mutlak 4. Nah, ingat ini kan x-nya 4 nih. 4 itu kan lebih besar sama dengan 0 ya. Maka tadi sesuai dengan definisinya pasti hasilnya adalah x itu sendiri. Maka mutlak 4 sama dengan 4. Cukup jelas ya. Contoh yang B, mutlak dari min 12. Nah, sekarang dilihat X-nya ini kan min 12 ya. Min 12 ini kurang dari 0. Maka kalau kurang dari 0, dia hasilnya adalah min X ya. Maka mutlak dari min 12 sama dengan min dalam kurung min 12. Min yang depan adalah min dari rumusnya, sedangkan min 12 itu adalah X-nya. Maka min dikali min menjadi plus, maka sama dengan 12. Cukup jelas sampai di sini ya. Nah, jadi dari sini bisa kita simpulkan berapapun angka yang ada di dalam tanda mutlak, baik positif ataupun negatif, pasti hasilnya selalu positif. Paham ya sampai di sini? Ya, lanjut ke contoh yang nomor 2. Jika diketahui fx sama dengan mutlak dari 2x min 3, maka nilai dari ya yang A f5, yang B f min 1 ya. Jadi jawab yang A F5, maka X-nya adalah 5. Jadi kita tinggal ganti X yang ada di soal menjadi 5. Berarti F5 sama dengan ya mutlak dari 2 dikali 5 dikurang 3 ya. Jadi 10 min 3 sama dengan mutlak 7. Nah, mutlak 7 nilainya sama dengan 7. Cukup jelas sampai sini ya. Kemudian yang B, F min 1. Berarti X-nya tinggal kita ganti sama min 1 aja. Berarti sama dengan mutlak dari ya 2 dikali min 1 dikurang 3. Nah, 2 kali min 1 min 2 min 3, jadi mutlak dari min 5 sama dengan 5 ya. Cukup jelas sampai di sini ya. Ya. Selanjutnya ya, diingat-ingat lagi ya definisi nilai mutlak. Nah, berikut adalah contoh-contoh persamaan nilai mutlak. Nah, perhatikan contoh yang selanjutnya nomor 3 ya. Tentukan himpunan penyelesaian dari mutlak X sama dengan 3. Nah, cara menjawabnya ingat definisi nilai mutlak tadi ya. Jadi jawab ya. Untuk X lebih besar sama dengan 0, maka X-nya pasti jawabannya sama dengan 3. Kemudian untuk yang
X-nya kurang dari 0, maka X-nya pasti akan sama dengan min 3. Nah, cukup jelas sampai di sini ya, sesuai dengan definisinya. Nah, jadi himpunan penyelesaian untuk soal ini adalah min 3,3. Nah, cara menulisnya yang kecil dulu tulis di depan, baru yang besar. Jadi himpunan penyelesaiannya min 3,3. Paham ya sampai di sini? Nah, lanjut ke contoh berikutnya, contoh nomor 4. Tentukan himpunan penyelesaian dari mutlak 2x min 1 sama dengan 7. Nah, prinsip mengerjakannya sama seperti sebelumnya ya. Kita hitung 2 kali, yang positif sama negatifnya. Jadi, pertama kita hitung yang positifnya. 2x min 1 sama dengan 7. Maka yang punya x atau variabel kita biarkan di depan, yang nggak punya kita pindahin ke belakang. Menjadi 2x ya akan sama dengan 7 ya ditambah 1. Cukup jelas sampai di sini ya. Maka berarti ya 2x sama dengan 8, berarti x-nya adalah 8 dibagi 2 atau sama dengan 4. Cukup jelas sampai di sini ya. Kalau sudah ngitung yang positifnya, kita hitung yang negatifnya. Berarti 2x min 1 sama dengan min 7 ya. Sekarang ini negatifnya. Berarti 2x sama dengan ya nanti min 7, min 1-nya kita pindahin ke belakang jadi plus 1. Cukup jelas sampai sini ya. Maka dia menjadi ya 2x akan sama dengan min 6, berarti x-nya akan sama dengan min 3. Nah, ingat ketika kita sudah mendapatkan nilai x-nya, nggak boleh langsung ini sebagai jawabannya, tapi harus dicek dulu ke dalam soal. Nah, sekarang kita mau cek nih ya. Kita cek terlebih dahulu, misal X sama dengan 4, kita masukkan ke dalam soalnya. Berarti kan 2 kali 4 dikurang 1. Nah, 2 kali 4 itu kan 8. 8 min 1 kan 7. Nah, mutlak 7 sama dengan 7. Berarti jawabannya untuk X sama dengan 4 benar. Nah, kita cek lagi yang satunya lagi, yang X sama dengan min 3. Nah, kita masukkan, berarti mutlak dari 2 kali min 3 kan min 6. Min 1, berarti hasilnya mutlak dari min 7. Nah, mutlak min 7 juga sama dengan 7, maka benar. Karena kedua nilai X ini menghasilkan nilai yang benar ketika dimasukkan ke dalam soal, jadi himpunan penyelesaiannya adalah min 3,4. Cukup jelas ya. Ingat menulisnya harus dari yang kecil ke besar. Nah, sekarang perhatikan contoh yang kelima. Tentukan himpunan penyelesaian dari mutlak 5 min 3x sama dengan 7. Ingat ya, ngerjainnya 2 kali. Pertama, kita ngerjainnya yang positifnya dulu. Berarti 5 min 3x sama dengan 7. Nah, ingat yang punya x kita biarkan di depan, yang nggak punya ke belakang. Berarti min 3x sama dengan 7 dikurang 5. Berarti min 3x sama dengan 2, berarti x-nya sama dengan min 2/3. Kalau udah, kita hitung yang negatifnya. Berarti ya 5 min 3x sama dengan min 7, berarti min 3x akan sama dengan min 7 min 5, berarti min 3x akan sama dengan min 12, berarti x sama dengan min 12 dibagi min 3, jadi x nya sama dengan 4. Nah, ingat ya, kita harus selalu cek nilai X yang sudah kita dapat ke soalnya. Sekarang kita cek ya. Pertama ya, kalau misalnya X-nya sama dengan min 2/3, maka kalau kita masukkan ke dalam soal menjadi 5 min 3 dikali min 2/3. Nah, 3 kita kalikan dulu kan, 3 dikali min 2/3 itu dapatnya jadi plus 2. Maka menjadi mutlak dari 5 plus 2 itu sama dengan mutlak 7. Mutlak 7 sama dengan 7. Nah, ternyata benar ya. Nah, kalau sudah, kita cek untuk yang X sama dengan 4. Kita masukkan ke dalam soal, berarti mutlak 5 min 3 dikali 4 sama dengan mutlak dari 5 min 12. Nah, berarti kan sama dengan mutlak min 7. Nah, mutlak min 7 sama dengan 7. Berarti benar juga. Himpunan penyelesaiannya adalah min 2/3 dan 4. Cukup jelas sampai di sini ya. Udah kan? Nah, sekarang
sifat-sifat nilai mutlak. Jadi ada beberapa sifat nilai mutlak yang harus kita tahu untuk memudahkan kita mengerjakan soal-soal nilai mutlak. Yang pertama, mutlak A akan selalu lebih besar sama dengan 0. Seperti tadi ya, sesuai definisinya. Jadi berapapun nilai A-nya positif atau negatif, pasti hasilnya selalu lebih besar sama dengan 0 ya. Yang kedua ya, jadi yang kedua adalah mutlak A sama dengan mutlak min A ya. Karena apapun nilainya hasilnya pasti positif. Yang ketiga, mutlak dari A plus B ya sama dengan mutlak dari B plus A ya. Nah yang keempat, mutlak dari A min B sama dengan mutlak B min A ya. Kemudian ya, sifat selanjutnya, jika mutlak dari A dikali B akan sama dengan mutlak A dikali mutlak B. Nah, sifat yang selanjutnya ya, yang terakhir, mutlak dari A per B bisa dirubah menjadi mutlak A dibagi mutlak B. Dengan syarat mutlak B-nya itu tidak boleh sama dengan 0 karena penyebut ya. Jadi penyebut itu nggak boleh sama dengan 0. Cukup jelas sampai di sini ya untuk sifat-sifat nilai mutlak. Nah, sekarang ya, perhatikan contoh berikut. Contoh yang keenam, himpunan penyelesaian dari mutlak 2x min 1 sama dengan 3x tambah 11. Pada prinsipnya mengerjakannya itu sama ya, selalu sama seperti sebelum-sebelumnya, ngitungnya 2 kali, positif sama negatif ya. Nah, ini agak beda dengan contoh sebelumnya. Kalau contoh di sini yang di ruas kanan ada variabel x-nya, tapi mengerjakannya sama aja ya. Pertama, kita kerjakan yang positifnya. Nah, yang positifnya berarti 2x min 1 akan sama dengan 3x ditambah 11. Nah, yang punya variabel x kita pindahin ke depan semua menjadi 2x min 3x sama dengan 11 plus 1. Jadi min 1-nya pindah ke belakang. Nah, 2x min 3x itu kan sama dengan min x ya. Berarti min x sama dengan 12 ya. Nah, kalau sudah ya, x-nya berarti sama dengan min 12. Paham sampai di sini ya? Nah, sekarang kita hitung yang negatifnya. Berarti 2x min 1 akan sama dengan min dalam kurung 3x plus 11. Jadi, karena dia ada lebih dari satu suku, harus dikasih min dan dikurungin. Karena nanti pengaruh tanda, nggak boleh lupa ya. Nah, jadi nanti 2x min 1 akan sama dengan min 3x min 11 gitu ya. Jadi minnya dikalikan satu-satu. Nah, sama seperti sebelumnya, yang punya x kita pindahin ke depan, jadi 2x tambah 3x sama dengan min 11 ditambah 1. Min 1-nya pindah ke belakang ya. Nah, ini menjadi 5x sama dengan min 10. Jadi x-nya sama dengan min 10 dibagi 5, jadi x-nya sama dengan min 2. Cukup jelas sampai di sini ya. Nah, ingat, kita selalu mengecek nilai-nilai x yang udah kita dapat, dicek lagi, dimasukkan ke dalam soal. Yang pertama kita masukin kalau x-nya sama dengan min 12. Berarti mutlak dari 2 dikali min 12 dikurang 1. Nah, ini kan kalau dihitung jawabannya mutlak ya. Mutlak min 25 sama dengan 3 dikali min 12 tambah 11. Nah, yang depan mutlak dari min 25 kan hasilnya 25 ya. Nah, ternyata nilainya enggak sama seperti min 25. Ya kan? Maka untuk x sama dengan min 12 ini menghasilkan jawaban yang salah ya, atau tidak memenuhi ya. Berarti ini nanti nggak jadi jawabannya untuk x sama dengan min 12. Sekarang kita cek lagi kalau yang x-nya sama dengan min 2. Berarti 2 dikali min 2 dikurang 1. Berarti jawabannya kan mutlak min 5 sama dengan 3 dikali min 2 tambah 11. Berarti jawabannya adalah 5. Nah, mutlak dari min 5 kan 5, berarti sama dengan 5 kan ya, jadi depan sama belakang sama. Maka untuk x sama dengan min 2 ini nilainya benar ya. Nah, karena yang memenuhi itu hanya yang x sama dengan min 2, jadi himpunan penyelesaiannya adalah min 2 saja. Cukup mudah sampai di sini ya.
Nah, sekarang perhatikan nomor 7 contohnya ya. Himpunan penyelesaian dari mutlak 5 min 4x sama dengan mutlak dari 2x tambah 13. Nah, perhatikan. Ini dua-duanya soalnya ada tanda mutlak, tapi tetap prinsip kerjanya sama aja. Selalu ada yang positif, ada yang negatif. Nah, kita sepakati ya. Nanti yang kita kasih tanda positif negatifnya itu yang belakang ya. Jadi pertama kita hitung yang positifnya ya, menjadi 5 min 4x akan sama dengan 2x ditambah 13 ya, sama-sama positif. Kemudian kita hitung selanjutnya, berarti yang 2x nya pindah ke depan ya. Min 4x min 2x akan sama dengan 13 dikurang 5. Berarti menjadi min 6x sama dengan 8. Berarti x nya sama dengan min 8 per 6, atau kalau kita sederhanakan menjadi min 4 per 3. Nah, kalau udah hitung yang positifnya, sekarang kita hitung yang negatif. Berarti 5 min 4x akan sama dengan min dari 2x tambah 13. Nah, berarti menjadikan 5 min 4x sama dengan min 2x min 13. Nah, kita pindahin x-nya ke depan. Maka menjadi min 4x plus 2x sama dengan min 13 min 5. Yang depan sisanya tinggal min 2x sama dengan min 18. Jadi x-nya sama dengan 9 gitu ya. Nah, ingat setiap udah dapat nilai x-nya harus diuji coba, masukin ke dalam soal. Nah, kita masukkan misalnya kalau x-nya min 4 per 3, berarti mutlak dari 5 min 4 dikali min 4 per 3 apakah akan sama dengan mutlak dari 2 dikali min 4 per 3 tambah 13. Nah, setelah dihitung ya, nanti yang depan hasilnya mutlak dari 31 per 3. Nah, ternyata yang belakang juga hasilnya mutlak dari 31 per 3. Nah, berarti ini jawabannya benar. Nah, sekarang kita cek kalau untuk x-nya sama dengan 9 ya. Berarti pas dicek nanti mutlak dari 5 min 4 kali 9 apakah akan sama dengan mutlak dari 2 kali 9 tambah 13. Nah, setelah dicek ternyata yang depan hasilnya mutlak min 31 ya, sama dengan mutlak 31. Nah, ini kan hasilnya sama-sama 31, berarti benar juga. Jadi setelah kita cek ternyata kedua-duanya benar. Nah, sekarang di contoh yang nomor 8. Himpunan penyelesaian dari mutlak 4x min 8 sama dengan 3 dikali mutlak 2x min 1. Nah, apa bedanya dengan contoh sebelumnya? Kalau di sebelumnya itu nggak ada angka di depan tanda mutlak yang kedua, tapi di sini ada. Nah, pokoknya prinsip ngerjainnya sama aja, positif dan negatif. Jadi kita hitung satu-satu. Ya udah, angka 3-nya juga nanti ikut dikaliin ya. Maka yang pertama kita hitung adalah yang positifnya 4x min 8 akan sama dengan 3 dikali 2x min 1. Berarti 4x min 8 akan sama dengan 3 kali 2x itu nanti 6x, 3 kali min 1 jadi min 3. Nah, kalau udah, yang punya x kita taruh ke depan ya. Berarti 4x min 6x akan sama dengan min 3 tambah 8. Berarti ini menjadi min 2x sama dengan 5. Berarti x nya sama dengan min 5 per 2. Nah, kalau udah kita simpan dulu. Sekarang kita hitung yang negatifnya ya. Maka menjadi 4x min 8 sama dengan min dari 3 dikali 2x min 1 ya. Nah, berarti menjadi 4x min 8 sama dengan min dikali 6x min 3. Maka dia menjadi ya 4x min 8 akan sama dengan min 6x plus 3. Nah, udah, yang punya x kita pindahin ke depan ya. Maka 4x plus 6x sama dengan 3 tambah 8 menjadi 10x sama dengan 11. Nah, berarti x-nya sama dengan 11 per 10. Ketika udah dapat nilai x, cek ke dalam soal ya, kita cek apakah benar sesuai dengan soalnya ya. Nah, khusus di contoh ini ya, Bu Nila nggak ngasih hitungannya, kamu bisa hitung sendiri. Jadi pokoknya ingat cek kembali nilai x pada soal. Nah, nanti untuk di contoh ini ketika kita sudah mengecek, jadi didapatlah bahwa himpunan penyelesaiannya adalah ternyata kedua-duanya benar. Berarti min 5 per 2 sama 11 per 10. Nah, cukup jelas sampai di sini ya.
Nah, sekarang kita lanjutkan ke contoh berikutnya. Nah, misalnya nih bentuknya kayak gini. Himpunan penyelesaian dari mutlak 3x tambah 2 dibagi x min 4 sama dengan 2. Gimana nih ngerjainnya kalau bentuknya kayak gini? Nah, pertama ingat sifat nilai mutlak tadi ya. Kan ini mutlak dari 3x plus 2 dibagi x min 4 sama dengan 2 kan. Nah, ini bisa dirubah menjadi mutlak dari 3x tambah 2 dibagi mutlak dari x min 4 sama dengan 2. Nah, karena tanda mutlak itu hasilnya selalu positif, maka dia bisa kita kaliin sama 2 nih ya. Menjadi nanti bentuknya adalah ya seperti ini, mutlak dari 3x tambah 2 sama dengan 2 dikali x min 4. Nah, ini nanti soalnya sama seperti kita ngerjain contoh 8 tadi ya, selalu ngitungnya sama 2 kali. Sekarang kita hitung yang positifnya dulu. Ya, maka 3x plus 2 akan sama dengan 2 dikali x min 4. Maka menjadi 3x plus 2 akan sama dengan 2x min 8. Maka 3x min 2x sama dengan min 8 min 2 ya. Maka menjadi x sama dengan min 10. Nah, satu lagi kita hitung ya yang negatifnya. Berarti 3x plus 2 sama dengan min 2 dalam kurung x min 4 ya. Jadi habis positif negatif. Berarti 3x plus 2 sama dengan min 2x tambah 8. Nah, berarti 3x plus 2x sama dengan 8 min 2 ya. Berarti ini menjadi 5x sama dengan 6. Berarti x-nya sama dengan 6/5. Nah, udah dapat nih x-nya, x sama dengan min 10 sama x sama dengan 6/5. Cek kembali nilai x-nya ke soalnya ya. Nah, nanti kamu bisa hitung di coret-coretannya ya. Nah, kalau sudah, nanti setelah dicek ternyata kedua-duanya merupakan himpunan penyelesaiannya. Jadi, himpunan penyelesaiannya adalah min 10 sama 6/5. Cukup jelas sampai di sini ya. Nah, contoh terakhir nih ya, agak aplikasi ya, sudah mulai serius. Nilai x yang memenuhi persamaan mutlak dari x min 5 ditambah mutlak dari 2x plus 6 sama dengan 10. Langkah 1, kemungkinan pertama itu adalah x min 5 positif dan 2x plus 6 nya positif ya. Jadi kan kalau nilai mutlak itu bisa positif bisa negatif. Nah, sekarang kemungkinan pertama itu kita ambil yang positif sama positifnya dulu. Berarti menjadi x min 5 ditambah 2x plus 6 sama dengan 10 ya kan. Nah, sekarang nih kalau kita hitung menjadi 3x ditambah min 5 tambah 6 kan 1, berarti 3x tambah 1 sama dengan 10, berarti 3x sama dengan 9, berarti x-nya sama dengan 3. Cukup jelas ya. Nah, sekarang langkah yang kedua kita ambil kemungkinan x min 5 nya positif, terus 2x plus 6 nya negatif. Berarti x min 5 min dari 2x plus 6 sama dengan 10. Maka ini kalau kita hitung ya, kita kaliin ke dalam, berarti x min 5 min 2x min 6 sama dengan 10. Cukup jelas sampai di sini ya. Kalau udah kita hitung x min 2x jadi min x, min 5 min 6 sama dengan min 11 sama dengan 10. Maka min x sama dengan 21, berarti x-nya sama dengan min 21. Nah, cukup jelas sampai di sini ya. Ingat ini lalu 2 langkah. Nah, langkah yang ketiga kemungkinannya adalah kalau x min 5 nya negatif, terus 2x plus 6 nya positif. Berarti kita masukkan min dari x min 5 ditambah 2x plus 6 sama dengan 10 ya. Maka min x plus 5 ditambah 2x plus 6 sama dengan 10, berarti min x plus 2x jadi x, 5 tambah 6 jadi 11 sama dengan 10, berarti x nya sama dengan min 1. Cukup jelas ya. Nah, sekarang langkah berikutnya, kemungkinan terakhir adalah x min 5 negatif dan 2x plus 6 nya juga negatif ya. Jadi kita masukkan min dari x min 5 dikurang 2
X plus 6 sama dengan 10. Berarti menjadi min X plus 5, min 2X, min 6 sama dengan 10 ya. Min X, min 2X itu jadi min 3X, 5 min 6 jadi min 1 sama dengan 10. Maka min 3X sama dengan 10 plus 1 nanti, makanya 11. Jadi X nya adalah min 11 per 3. Nah ingat tadi kan kita udah punya X nya ada 4 ya. Jadi kita harus ngecek mana yang memenuhi X nya untuk jadi jawabannya. Nah nanti 4X itu setelah kita masukkan ke dalam soal, kita cek kembali, ternyata diperoleh yang memenuhi atau penyelesaiannya itu hanya yang X sama dengan min 11 per 3 dan X sama dengan min 1. Nah, kenapa di soal ini Ibu nggak menuliskan dalam bentuk himpunan? Karena tadi soalnya hanya minta nilai X atau penyelesaiannya, tidak diminta dalam bentuk himpunan penyelesaiannya. Inilah penjelasan materi tentang nilai mutlak dan persamaan nilai mutlak beserta contoh-contohnya. Semoga kalian semakin paham ya. Terima kasih.